Apabila low level itu berhasil ditembus, itulah yang disebut dengan break of structure. Tadi sama-sama kita sudah lihat ya pemaparan dari Mr. Dick Evans Toby tentang Bankers Candlestick ya part 3. Ini luar biasa dan jarang orang tahu. Lalu kemudian apa kaitan daripada struktur pasar dengan order block yang akan kita bahas? Silakan Pak Diki. Baik, terima kasih Pak Teguh. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada yang terhormat seluruh partisipan yang hadir pada kesempatan di webinar hari ini dan juga kepada seluruh subscriber channel Rahasia Keuntungan dimanapun Anda berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Bapak dan Ibu yang saya hormati, di kesempatan webinar hari ini, saya akan membahas tentang Ultimate Trading with Banker Candlestick Part 3. Pada bagian-bagian sebelumnya, sudah saya kupas dan juga sudah saya unggah ke YouTube channel Rahasia Keuntungan. Dan sebagai reminding, part 1 pada saat itu kita membahas tentang failure rejection. Lalu kemudian yang part 2 membahas tentang imbalance pattern, dan kali ini kita akan membahas tentang order block pattern edition. Seperti apa pola daripada order block ini? Kita langsung saja. Order block pattern ini adalah suatu perubahan struktur di market yang menginformasikan bahwa market tengah berada dalam kondisi jenuh dan teridentifikasi akan melakukan pembalikan arah harga. Dalam kondisi market yang telah jenuh, pihak banker, mereka melakukan plot pada area-area yang mereka order, yang mereka request ya. Boleh bahasa sederhananya sebagai pesanan. Pada area tersebutlah mereka akan melakukan entry posisi. Dan ini terkadang tidak diketahui oleh trader secara umum. Banyak trader yang menganggap bahwa ini akan terjadi continuing trend, tetapi para banker justru mereka mengambil langkah sebaliknya. Dan pada kesempatan webinar kali ini secara eksklusif, saya akan berbagi untuk Anda semua. Sebelum saya membahas lebih jauh bagaimana order block pattern itu, saya ingin remind kepada Anda tentang struktur pasar yang wajib diketahui oleh setiap trader. Ada dua arah tren yang sudah sama-sama kita ketahui. Yang pertama adalah bullish, ya. Yang kedua bearish, di mana ketika sedang terjadi bullish, kita lihat strukturnya. Ketika harga meninggi, dia akan terkoreksi menjadi area low, lalu kemudian naik menjadi higher high, lalu terkoreksi menjadi higher low, dan seterusnya, ya. Lalu kemudian untuk posisi bearish dari harga tertinggi, lalu kemudian turun menjadi area low. Pada saat di bawah terjadi koreksi, maka itulah yang disebut dengan lower high, lalu kemudian
kembali turun lebih rendah, itulah yang disebut dengan lower low. Struktur pasar ini adalah hal yang fundamental, sesuatu yang wajib dipahami oleh seluruh trader. Lalu kemudian, apa kaitan daripada struktur pasar dengan order block yang akan kita bahas? Mari kita lihat, Bapak dan Ibu. Ini adalah pola order block untuk posisi beli. Bapak dan Ibu, ini adalah harga tertinggi, ya. Lalu kemudian dalam struktur pasar di sini membentuk harga yang lebih rendahnya, ya. Di sini low-nya. Lalu kemudian ketika naik, maka dia akan berubah menjadi higher high. Perhatikan oleh Bapak dan Ibu, area tertinggi yang ditembus lalu kemudian masuk menjadi area yang jauh lebih tinggi atau higher high. Area inilah yang disebut dengan BOS, ya, atau break of structure. Lalu kemudian pada area break of structure ini, kita tinggal melakukan identifikasi di mana kita melakukan entry posisi. Dan pihak banker tentu akan memanfaatkan area tersebut sebagai entry area yang paling ideal. Lalu kemudian kita lihat bagaimana contoh untuk penggunaan pada sell position. Ketika harga sedang turun, tentu dia akan terkoreksi membentuk lower high, seperti yang disampaikan dalam struktur pasar tadi. Lalu kemudian, harga akan bergerak semakin turun, membentuk lower low. Apabila level terendah atau low level itu berhasil ditembus atau di-break, maka area yang ditembus tersebut itulah yang disebut dengan break of structure. Jadi kebalikan dari yang posisi bullish tadi. Dalam area tersebut, kita harus melakukan marking bahwa akan ada kemungkinan pembalikan arah yang terjadi, dan pada area tersebut, itulah area-area yang dijadikan sebagai entry area ideal oleh pihak banker. Dan tentunya sangat mudah, pihak perbankan juga akan menempatkan batasan risiko pada area lower high-nya, itu sebagai batasan risiko maksimal, lalu kemudian untuk penempatan take profit, mereka akan menempatkan pada lower low. Ini adalah level taking profit minimum. Artinya ketika Anda mau mencoba untuk menahan jauh lebih besar keuntungannya, itu boleh, ya. Lalu kemudian bagaimana pengaplikasiannya dalam candlestick? Bapak dan Ibu bisa perhatikan di sini. Ketika terjadi pergerakan naik ke atas seperti ini, ya, Bapak dan Ibu. Nah, ini terjadi kenaikan seperti ini. Maka sudah bisa kita pastikan area yang tertinggi itu adalah sebagai high level. Lalu kemudian terjadi koreksi menuju area low, ya, ke sini. Lalu kemudian dia naik lagi lebih tinggi membentuk yang namanya higher high. Level high dalam contoh di sini berhasil ditembus. Area yang ditembus ini, inilah yang disebut dengan break of structure. Perhatikan oleh Bapak dan Ibu. Ya. Dalam penembusan, Bapak dan Ibu, ini saya ingin memberikan informasi kepada Anda, kalau ini adalah merupakan area tertinggi, lalu kemudian ditembus oleh candlestick, ya, misalnya candlestick seperti ini bentuknya, maka ini tidak valid. Artinya yang dikatakan penembusan, close body daripada candlestick
dia harus berada di atas level high. Ini untuk buy position. Sebaliknya kalau untuk sell position, dia harus berada close di bawahnya, ya. Artinya kalau memang hanya berupa sumbu, ini tidak valid. Yang dikatakan valid adalah apabila level high-nya tersebut ditembus dan dia melakukan close candle di atas level high-nya, maka ini dikatakan valid. Ya, nah ini adalah jelas valid ya Bapak dan Ibu. Ini adalah area yang valid karena berhasil menembus daripada break of structure-nya. Lalu kemudian saya ingin mengajak Bapak dan Ibu untuk memperhatikan sama-sama sebelum terjadinya break of structure, harga sedang naik ke atas, di manakah candlestick perlawanan yang terjadi? Maka dari contoh di sini jelas ini merupakan candle perlawanan terakhir sebelum terjadi yang namanya break of structure. Maka inilah rahasianya pihak banker melakukan entry posisi di sana. Dan dia menjadikan inilah entry area ideal. Bagaimana contohnya untuk sell posisi? Ini adalah merupakan area rendah sebelumnya, lalu kemudian harga akan terkoreksi, membentuk lower high, lalu terbentuklah yang namanya lower low. Dari low menuju lower low, tentu akan terjadi sebuah penembusan. Dan pada area inilah merupakan break of structure. Perhatikan oleh Bapak dan Ibu, dari sejak munculnya level low sampai terjadinya lower low, mana candle perlawanan sebelum terjadinya break of structure? Ini posisinya adalah posisi sedang turun ya. Perhatikan candle bullish, mana yang terakhir kali melakukan perlawanan. Dari contoh di sini sudah sangat jelas Bapak dan Ibu, ini merupakan candle perlawanannya. Dan pada area itu pula lah, pihak perbankan akan memanfaatkan untuk melakukan sell position. Anda bisa menempatkan stop loss secara maksimal ya, di atas low-nya, lalu kemudian tempatkan taking profit pada level lower low, itu sebagai taking profit minimum ya. Karena biasanya apabila order block ini terjadi, pada time frame besar, dia akan bergerak sangat jauh sekali ya. Dan itu tentunya akan memberikan imbal balik yang sangat signifikan terhadap akun Anda. Baik Bapak dan Ibu yang saya hormati, itu saja yang bisa saya sampaikan tentang order block pattern pada kesempatan webinar kali ini. Semoga bermanfaat dan dapat memberikan rujukan bagi Anda dalam pengambilan keputusan di market. Bila ada pertanyaan, silakan. Baik, para partisipan semua, tadi sama-sama kita sudah lihat ya pemaparan dari Mr. Dick Evans Toby tentang bankers candlestick ya part 3. Ini luar biasa dan jarang orang tahu kapan saat kita entry. Untuk ideal entry-nya sudah kita sama-sama lihat ya dari pola-pola yang dibentuk tadi.
penjelasan dari Pak Diki ini sangat-sangat jelas. Ya, jadi kita bisa manfaatkan peluang-peluang yang ada di pattern tersebut ya. Baik, kita buka sesi tanya jawab. Dipersilakan untuk para partisipan yang ingin menanyakan langsung bisa diaktifkan mikrofonnya atau melalui kolom chat yang nanti akan kami bacakan. Ini luar biasa Pak Diki ya. Ya tadi yang saya tangkap ya dari penjelasan Pak Diki, berarti kita hanya melihat candle yang berlawanan ya, dan disitulah area-area untuk entry point-nya ya. Betul. Silakan para partisipan yang ingin menanyakan langsung. Iya, selamat sore Pak Deki. Selamat sore, dengan Bapak siapa ini? Ya, saya Pak Eki dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Oh, Pak Eki Kalimantan Selatan, Banjarmasin, luar biasa. Ini nampaknya paling jauh nih partisipan kita nih di Banjarmasin. Iya, Pak. Silakan Pak Eki. Oke. Jadi Pak, dalam seperti yang kita lihat tadi, nah kita mau menentukan untuk masuknya dulu Pak. Dan yang ini masih ya mau turun beneran atau nanti malah bablas naik gitu. Itu yang satu. Yang kedua, kalau untuk yang digambarkan tadi sebaiknya kita lihatnya di time frame berapa Pak ya? Apakah time frame yang gede misalnya di D1 atau W1 atau boleh di H1 gitu Pak. Baik, pertanyaan bagus ya, bisa mewakili kepada semuanya. Memang Pak Eki, kalau dikatakan struktur pasar, tidak semua trader memahami itu, Pak. Bagaimana harga dari low menuju high gitu kan, kemudian ada higher low, lalu higher high, begitupun sebaliknya. Bahkan trader yang sudah 10 tahun pun kadang tidak menghiraukan hal itu. Dan itu sebetulnya yang menjadi kendala. Padahal yang namanya pergerakan harga dari harga terendah menuju harga tertinggi, di mana swing high, di mana swing low, itu adalah hal-hal yang sangat fundamental yang wajib diketahui oleh seorang trader. Lalu kemudian, bagaimana untuk kita melakukan identifikasi? Memang sangat disarankan apabila kita terbiasa menggunakan indikator untuk memisahkan layar, Pak Eki. Ya, kita harus terbiasa juga untuk menggunakan layar yang sangat sedikit sekali indikator atau bahkan tidak menggunakan indikator sama sekali. Sedangkan layar yang satunya adalah layar yang khusus untuk mencari konfirmasi dengan memanfaatkan indikator. Dengan menggunakan chart yang boleh dibilang naked chart ya Pak ya, grafik yang polos, itu tentu akan memberikan kemudahan kepada kita pada saat membacanya. Lalu kemudian pertanyaan kedua dari Pak Eki, bagaimana untuk melakukan analisa? Seperti yang sering saya sampaikan pada video-video saya sebelumnya, bahwa untuk melakukan analisa, lakukanlah pada time frame besar. Dari mulai 1 jam atau 4 jam daily, bahkan lebih besar lagi. Tetapi untuk melakukan entry, silahkan. Kita bisa memanfaatkan seluruh time frame ya, seperti itu. Mengapa kita butuh untuk time frame besar? Tentu yang kita cari adalah validitasnya, Pak. Jangan sampai kita melakukan analisa pada time frame kecil dan kita menganggap itu adalah sesuatu yang valid, ternyata ketika kita entry tidak sesuai dengan arah entry kita. Jadi lebih baik kita melihat major trendnya, Pak Eki. Jadi memang betul kita harus memanfaatkannya pada time frame yang besar ya. Oke, kita di sini bisa lihat satu contoh ya. Nah, ini sangat jelas sekali. Saya coba ketikkan saja di sini. Ini adalah merupakan level high-nya. Ini adalah level tertingginya. Ya. Kemudian ini adalah level terendahnya di area sini. Nah, ini adalah low-nya. Lalu kemudian kita perhatikan di mana dia terjadinya break, ya. Ini adalah break of structure.
Lalu kemudian pada saat break, di manakah candle yang memberikan perlawanan terakhir kali? Secara tren, kita lihat ini adalah tren yang sedang turun. Betul ya? Lalu kemudian perhatikan di manakah candlestick yang berlawanan. Sebelum terjadinya break of structure, sudah sangat jelas bahwa ini adalah candle yang melakukan perlawanan terakhir kali sebelum terjadinya break of structure. Betul ya? Maka pada area ini kita bisa melakukan yang namanya sell posisi. Bapak Ibu bisa perhatikan ya, tidak usah sampai bawah, misalnya sampai sini saja. Dengan menggunakan volume transaksi 1 lot, maka ini sudah bisa memberikan keuntungan kepada kita 16 juta rupiah untuk sekali entry saja. Ya, ini sesuatu hal yang luar biasa menurut saya. Lalu kemudian kita lihat contoh-contoh lainnya, Pak. Ya. Di sini sangat banyak sekali. Kalau boleh yang live terakhir, Pak, yang live terakhir per jam ini yang sekarang, sedang Pak. Terjadi saat ini ya. Iya, boleh, Pak. Secara identifikasi tren, kita sudah sama-sama melihat bahwa harga emas saat ini sedang dalam kondisi bearish ya, sedang berada dalam tekanan. Lalu kemudian perhatikan oleh Bapak dan Ibu, ini adalah harga tertinggi. Saya ketik di sini. Ini merupakan harga tertingginya. Lalu kemudian ini adalah harga terendahnya. Oke. Lalu kemudian di sini berhasil terjadi yang namanya break, ya, break of structure. Nah ini Pak. Pada area ini sudah terjadi penembusan di mana close candle itu berada di bawah low sebelumnya. Ini adalah BOS-nya, break of structure. Nah, ini di area sini. Lalu kemudian perhatikan oleh Bapak dan Ibu, dalam kondisi yang sedang turun, sedang bearish, di manakah candle terakhir, candle perlawanan terakhir sebelum terjadinya break of structure. Bisa sama-sama kita lihat di sini, candle ini merupakan candle terakhir sebelum terjadi yang namanya break of structure. Secara skenario, ini akan membantu kita, mempermudah kita untuk mendapatkan entry level. Pada saat ini adalah di 17.02 dolar per troy ounce ya untuk harga emas. Ketika dia naik, dia akan mengejar ke area order block ini. Dan ini merupakan area ideal bagi kita untuk melakukan sell posisi. Karena setelah ini terjadi, dia akan kembali menekan ke bawah. Ini adalah live chart ya untuk kondisi saat ini. Kurang lebih begitu Pak Eki ya. Baik, Pak. Baik, Pak. Baik ya Pak Eki ya. Mungkin sudah terjawab ya pertanyaan dari Pak Eki tadi. Siap, Pak. Oke, Pak. Ya, jadi harus sabar ya Pak Deki ya untuk menunggu level sell di situ Pak Deki ya. Betul. Jangan sell sekarang berarti ya. Betul. Nah, buat para partisipan yang punya sell, ya kalaupun nanti naik akan terseret sedikit ya. Dan di sini juga ada satu hal yang memang kita waspadai Pak Teguh. Ya. Kita lihat di kondisi yang saat ini, secara skenario, ketika candlestick di close di bawah Pak Teguh, seperti ini, maka ini memperjelas kepada kita, ini adalah area yang tadinya low, dia berubah menjadi break of structure, Pak. Ya, ini sangat jelas sekali. Ketika ini menjadi area break of structure, perhatikan di mana candlestick terakhir
candlestick perlawanan terakhir sebelum terjadinya break of structure. Dalam skenario tersebut, ini adalah candlestick perlawanan terakhir. Jadi, besar kemungkinan, Bapak dan Ibu, pada saat kondisi ini terjadi, dia akan naik menuju area order block, lalu kemudian dia kembali turun, ya, lebih jauh lagi. Jadi kita tinggal melihat bagaimana situasi saat ini. Apabila 1702 tidak mampu melakukan break terhadap level yang lebih rendah di 1700 tadi, maka ada kemungkinan dia akan naik ke level 1730, lalu kemudian melanjutkan kembali turun, ya. Namun skenario yang kedua, apabila ternyata berhasil di break area 1700, maka dia akan kembali ke area 1716 atau 1717, lalu kemudian kembali turun. Ini bisa semakin mempermudah kita pada saat melakukan identifikasi harga. Baik ya Pak Deki, berarti kalau low-nya break lagi, bergeser lagi ya areanya ya? Bergeser tetapi tidak menghilangkan jejak yang sebelumnya. Yap. 1730 itu tetap merupakan jejak rekam, Pak. Nah, Bapak dan Ibu, di kesempatan hari ini semakin memperjelas kepada kita bahwa trading itu tidak sama dengan gambling. Gambling berarti Anda melakukan segala sesuatu dengan cara menebak, tetapi dalam trading kita melakukan forecasting, membaca jejak rekam masa lampau untuk kita jadikan acuan ke masa yang akan datang. Yap, benar sekali Pak Deki. Dan luar biasanya ini bisa diterapkan di hampir semua instrumen, Pak Teguh, ya. Apakah Anda bertransaksi di mata uang, atau Anda bertransaksi di gold, atau bahkan di oil, ya, di semua instrumen Anda bisa melakukan ini. Baik ya, para partisipan, ini sangat jelas tadi dijelaskan oleh Pak Deki dari bahkan di chart terakhir ya, live chart terakhir, ini ada sinyal-sinyal yang kita bisa terapkan ya untuk menentukan area-area entry ya sebagai bankers ya. Jadi para partisipan bisa membuat secara langsung ya di chartnya ya, lihat polanya apakah sudah menunjukkan breaknya, tinggal melihat untuk candle perlawanannya kapan terakhir, itu menjadi area untuk kita entry. Ya ini luar biasa. Mungkin Pak Eki tadi dari Kalimantan ya sudah terjawab ya. Banjarmasin ya paling jauh nih ya partisipan kita. Ya. Oke, tadi juga ada sebenarnya ada catatan masuk nih Pak Eki dari Pak Made ya. Pak Made Batam nih, apa cirinya candle mulai naik dan turun? Ya, tapi dibalas lagi, ada chat lagi, sudah terjawab katanya Pak. Oh, kebetulan sudah terjawab. Baik, Pak. Dijawab ya. Jadi Pak Deki, Pak Amade penasaran ya tadi untuk menentukan mulai naik dan mulai turunnya. Iya. Baik, yang lainnya mungkin ada pertanyaan, bisa lewat kolom chat atau langsung diaktifkan mikrofonnya, dipersilakan. Baik Pak Teguh, apabila tidak ada pertanyaan lagi, saya kembalikan kepada Pak Teguh, silakan. Baik Pak Deki, ya para partisipan semua, ini luar biasa sore hari ini ya. Para partisipan yang penasaran ya dengan tema kita hari ini ya, Ultimate Trading with Banker Candlestick ya, part 3. Dan memang luar biasa. Saya pun baru tahu ini untuk strategi seperti ini. Ya, demikian ya webinar sore hari ini ya, kami ucapkan banyak terima kasih buat para partisipan semua yang sudah mengikuti webinar sampai sekarang ya. Dari tadi kita mulai jam 4 sore ya sampai jam 5. Ini luar biasa ya, 1 jam sangat penting ya untuk kita bisa pelajari tentang Bankers Candlestick ya. Ini menambah pengetahuan kita tentang trading. Baik para partisipan semua, ya, kami tutup acara ini ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sukses untuk kita semua dan salam profit. Salam profit. Thank you semua. See you semuanya. Sampai ketemu Jumat depan.